Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah. Pemirsa yang ada di rumah, ketika kita mengikhlaskan sesuatu karena Allah, don't worry. Allah pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik. Bisa aja yang dulu beda dengan yang baru. Bisa aja dulu semua kebutuhan kita merasa tercukupi. Tapi selalu kurang. Gaji besar, tapi nggak cukup. Gaji besar, tapi gaya hidup juga besar. Gaji besar, tapi nggak merasakan kebahagiaan yang besar. Gaji besar, tapi nggak senang hidupnya. Gaji besar, tapi banyak banget masalahnya. Ya, itulah. Kita nggak pernah tahu. Namanya juga hidup, ya nggak? Tapi pemirsa, bintang tamu kita kali ini punya tagline dalam hidup yang luar biasa. Senang belum tentu bahagia. Jadi harus menjadi orang yang senangnya juga luar dalam. Untuk mendapatkan kebahagiaan inside and outside, happy inside, happy outside, kita harus berbahagia dulu, bertemu dengan Allah. Ketika kita berbahagia bertemu dengan Dia, insya Allah hidup kita pun akan bahagia. Bersama kami sudah ada bintang tamu, tapi sebelum kita akan ke bintang tamu, sedikit nih, saya pengen ngejelasin sedikit background beliau. Beliau ini adalah dulunya seorang pimpinan di salah satu perusahaan Jerman. Mungkin kan kalau kita lihat, wah sudah sangat oke ya. Sudah sangat oke gitu. Tapi beliau ini mengikhlaskan kemudian pekerjaannya untuk tujuan yang lain. Ingat, senang belum tentu bahagia. Begitu kata beliau. Langsung aja kita bergabung dengan Papa, Kumi, dan juga bintang tamu kita. Gue serius banget dari tadi kayaknya. Ya Allah. Aneh sampai mepet-mepet begini, lihat tuh. Oke pemirsa, kita gabung. Sampai mepet-mepet gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren banget sih Kak, ya Allah. Bangga banget Papa, ya Allah. Asik pensiun bisa udah ini. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah. Muka adem amat ini. Kayak Insya salju. Ini bener tuh yang dibilang sama Wirda. Sedang berjuang. Sedang berjuang. Pernah ada di perusahaan Jerman, di top position gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang dari awal berkarir, alhamdulillah sudah dikasih kesempatan oleh Allah 20 tahun lebih berkarir ya. 20 tahun lebih. dari pertama lulus dulu. Kemudian kalau misalnya gitu sebagai karyawan, maunya kan berkarir nih. Terus Jadi terus belajar, habis itu berkarir. Wah, sampai di atas kayaknya sesuatu yang dikejar gitu. Begitu sampai di atas ternyata kosong. Ya Allah. Iya, Ternyata iya. begini aja. Iya. Dan tetap kurang aja. Tetap kurang aja. Tetap kurang aja. Jadi waduh, ini something wrong nih. Berarti ada sesuatu yang saya miss nih di sini nih. Nah itu yang kemudian saya mengganggu pikiran saya lah selama beberapa saat. Sampai akhirnya gongnya adalah di saat saya menemani almarhum ayah saya selama sakit sebelum meninggal itu, saya menemukan hal-hal yang berbeda yang dari yang saya pahami dari dulu waktu masih muda tuh. Itu yang akhirnya buat udah deh mantap. Momen ketika ayah wafat. Yes, seperti itu. Ada sesuatu apa yang Sebetulnya ayah saya yang saya banggakan itu dulu pegawai negeri juga, mengabdi buat negara, tentara. Tentara berkarir yang alhamdulillah juga cukup baik dan sebagainya. Kemudian di akhir masanya itu ditawari macam-macam, karir lagi, tapi beliau menolak. Anak-anaknya kan dulu kan juga, wah kenapa sih nih papa ini kok nggak bukan gitu. ambil aja. Nggak ambil aja dan sebagainya. Akhirnya saya menemukan jawabannya itu setelah di akhir itu. Ternyata yang di akhir masanya beliau udah nggak tanya masalah pangkat, nggak tanya masalah harta, masalah apa. Kemudian ditanya malah salah satunya nih yang terbesar adalah beliau merintis sebuah yayasan di kampung halaman beliau. Dari masjid kecil, kemudian sekolah. Alhamdulillah sekarang cukup banyak muridnya, lebih dari 400-an sudah. Banyak. Di lereng Gunung Merapi, di Muntilan, Magelang, Jogja wah, gitu. dingin itu. Iya, Mantap. alhamdulillah. Nah kemudian yang ditanya itu terus tuh, nanti yang meneruskan siapa? Yang ngurus siapa? Yang ngurus siapa? Oke. Dari keluarga siapa dan sebagainya. Nggak ditanya jabatan lu sekarang sampai mana? Nggak Iya, ditanya ya? gitu. Jadi cerita-cerita
kebanggaan beliau dulu waktu menjabat itu udah nggak ada. Yang ditanya adalah itu tuh. Nanti mama gimana, nanti kakak gimana, terutama yang yayasan, orang kampung tuh bagaimana, murid-murid bagaimana, kesejahteraan guru bagaimana. Allahu Akbar. Nah itu yang membuat saya, waduh suatu saat saya pasti begini. Iya, Di posisi yang sama Pasti nyampe pasti kita, seperti itu. benar, Terus jabatan yang saya kejar dulu mana gitu. Allah. Gak ada, semuanya juga pasti, orang pensiun pasti kok Ustadz Iya, ya. iya, Pensiun iya. kan pasti, cuman kadang-kadang kita kan gak Masalah berani aja. waktu ya. Walaupun kita takut menunda-menunda kan pasti datangnya. Iya, Usia iya, 55 iya. mau ditambah jadi 60 tetap aja pasti Iya pensiun. benar. Duitnya sebanyak apa saya mikir, waduh dulu saya bayang gaji sebanyak apa kayaknya aman gitu hidup. Ternyata kurang juga. Berarti ada yang missing di situ. Senang sih senang, tetapi nggak bahagia. Gitu bahagianya. Terus jadi tanya, bahagia itu apa? Bahagia itu ternyata fulfilling your purpose. Gitu. Memenuhi purpose hidup kita itu Tujuan apa? hidup. Tujuan hidup kita. Karena kan Tuhan kan, kita tahu semua ini titipan kan? Iya. Titipan yang suatu saat akan diminta lagi nih. Iya. Gue titipin, saya minta lagi deh gitu kan. Balik loh gitu ya. Oh. Terus udah dititipin ngapain? Iya. Gitu. Urusan dunianya nggak boleh ditinggal juga nih. Iya. Gitu. Emang kamu udah saya kendaraan kok nggak dipakai kendaraannya buat kebaikan? Balik-balik nih saya balikin nggak saya apa-apain. Terus kita mau jawab apa sama bos yang di atas? Iya. Nah di situ wah berarti ini nih kita mesti tahu purpose kita dulu apa. Ya kemudian berbuat sesuatu dengan itu. Nah, Tapi emang pemirsa ya, soal purpose hidup ini emang ini anugerah loh. Jadi kalau seorang coach Cakra udah dapet itu sih, itu hikmah ya disebutnya ya. Amin insya Allah. Ada saya kenal tukang soto ya. Mau ngopi nggak? Boleh. Aku ambil dulu ya. Iya benar. Ah ini purpose juga purpose. Wah, ngopi. Pakai roti. Ada tukang soto yang dia bilang, saya nggak jualan. Bingung kan? Gimana nggak jualan? Orang abang jualan. Kok saya mah ngelayanin orang yang mau sarapan aja. Wow. Dalam itu. Gue bilang bener juga ya. Ngelayanin orang yang sarapan itulah goalsnya dia. Sementara banyak orang yang kemudian goals dagang itu kan duit kan. Makanya dia kecewa ketika nggak dapat duit. Nah kecewanya dia itu kalau nggak bisa ngelayanin orang. Boy itu. Nah Coach Cakra udah nyampe ya. Belum, saya lagi masih berjuang sih. Nah tapi buktinya udah malah memilih kemudian